Seorang cenayang mengetahui bahwa peti yang dibawa oleh rombongan kerajaan ini berisi vampir berbahaya. Dia pun menyuruh untuk segera membakar peti itu. Namun mereka meremehkan cenayang ini dan menganggap ucapannya hanya untuk mendapatkan uang. Malam harinya mereka sampai di tengah hutan saat badai hujan melanda. Semua orang sibuk menyiapkan perkemahan. Saat itu seorang panglima menyadari tinta pelindung yang dilukis menggunakan tali mulai luntur karena terkena air hujan. Lalu dia mulai ketakutan sebab setelah itu tinta pelindung itu sudah benar-benar hilang. Ia lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk mengangkut peti itu ke dalam kemah. Akan tetapi petir mulai menyambar peti itu dan saat itulah vampir mengerikan mulai terbangun. Panglima dan para prajurit berusaha menahan peti itu dengan tali, namun terjadi sebuah ledakan dahsyat dan vampir itu keluar. Dia berusaha memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Mereka mencoba mengalihkannya dengan lonceng dan berusaha mengikatnya dengan tali, namun tenaga vampir itu lebih besar dari mereka. Sang panglima yang tetap melawan malah terkena kuku tajam si vampir. Dia lalu mengambil beras ketan untuk menyembuhkan lukanya, namun sayang vampir itu terlalu ganas mengerikan. Beberapa prajurit berusaha melawan, tapi mereka bukanlah tandingan si vampir, hingga banyak prajurit yang pindah alam. Untungnya si raja muda bisa dibawa kabur oleh ajudan pribadinya. Mereka berdua langsung sampai di tempat cenayang yang sebelumnya diremehkan. Sang cenayang langsung memahami situasinya, namun tanpa disadari sebelumnya si raja muda ternyata terkena cakaran tajam kuku vampir. Kemudian sang cenayang meminta asistennya untuk mengambil ramuan guna mengobati lukanya. Sementara dia dan seorang temannya segera bergegas mencari vampir itu untuk dibasmi. Lalu betapa terkejutnya sang cenayang saat melihat semua prajurit pengawal raja sudah tewas mengenaskan. Namun di sana dia melihat seorang panglima yang ternyata masih bernafas ngap-ngapan. Belum meninggal dia. Dia meminta sang cenayang agar segera membunuhnya karena gigitan vampir akan membuatnya segera menjadi vampir juga. Karena sang cenayang menolak, si panglima akhirnya langsung mengambil pedang dan melakukan bunuh diri. Mereka berdua pun melakukan ritual penghormatan terakhir dan membakar mayat sang panglima yang terinfeksi vampir itu agar dia tidak bangkit menjadi vampir juga. Di saat yang sama, ternyata asisten cenayang dan seorang pemuda yang menjaga raja harus berhadapan dengan ajudan raja yang ternyata sudah menjadi vampir. Dan bahkan ada beberapa prajurit pengawal raja yang ternyata juga sudah bangkit menjadi vampir. Saat itu sang cenayang dan seorang temannya datang. Lalu tiba-tiba sang vampir utama muncul dari bawah lantai. Pertarungan pun terjadi, namun si vampir berhasil memojokkan si cenayang. Lalu pria ini menyiram sang vampir menggunakan air beras ketan yang menyebabkan sebuah ledakan kecil. Akan tetapi vampir itu masih bisa bangkit dan berusaha kembali memangsa mereka sampai akhirnya mereka bertiga terhempas. Namun saat si vampir melompat, mereka berhasil menangkapnya menggunakan jaring. Lalu si asisten wanita ini memasukkan semua ramuan dan seekor ular ke dalam mulut sang vampir. Hingga tak lama, ramuan itu menimbulkan ledakan-ledakan kecil di tubuh si vampir hingga akhirnya vampir mengerikan itu terkapar tak